Jadi di sini kelompok kami akan memaparkan penjelasan tentang aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi. Di samping itu, efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen sumber daya manusia. Menurut para ahli, yaitu menurut Mary Baker Polite, manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk menyelesaikan pegawai melalui organisasi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia, baik dalam organisasi maupun perusahaan. Adapun ruang lingkup yang menjadi bahasan dalam manajemen sumber daya manusia menurut Bernardin dan Russell meliputi 1. Rancangan organisasi. Di dalam rancangan organisasi ini terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, tim kerja, dan sistem informasi. Yang kedua yaitu rancangan performasi yang terdiri dari penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas, dan yang ketiga yaitu staffing. Staffing ini meliputi rekrut, interview, memperkerjakan, pengangkatan, orientasi, dan metode seleksi kerja. Yang keempat yaitu pengembangan pegawai dan organisasi yang meliputi pengembangan atau pengawasan manajemen, perencanaan atau pengembangan karir, dan penelitian terhadap sikap. Yang kelima yaitu sistem reward, tunjangan, dan pematuhan yang terdiri dari program keamanan, pelayanan kesehatan, prosedur pengaduan, dan administrasi penggajian. Yang terakhir yaitu komunikasi dan hubungan masyarakat yang terdiri dari sistem-sistem informasi, komunikasi atau publikasi kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara umum, fungsi manajemen sumber daya manusia ini meliputi yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah usaha sadar dalam pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang sedang lowong. Yang ketiga, seleksi. Seleksi tenaga kerja ini merupakan suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak calon tenaga kerja yang ada. Yang keempat, orientasi, pelatihan, dan juga pengembangan. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Yang kelima, ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Yang keenam, ada kompensasi. Kompensasi ini ialah pemberian balas jasa baik berupa uang kepada karyawan sebagai imbal jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Yang ketujuh, pengintegrasian. Pengintegrasian ini adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, sehingga akan tercipta kerjasama yang serasi dan juga saling menguntungkan. Yang kedelapan, ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini merupakan kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan juga loyalitas karyawan agar tercipta kerjasama yang panjang. Dan yang terakhir, pemberhentian, yaitu pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan juga kewajiban antar pekerja dan juga perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia ini ada sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sosial, yaitu tujuannya adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan juga etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional ini adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang keempat, tujuan individual. Tujuan individual ini merupakan tujuan pribadi dari tiap-tiap anggota organisasi atau suatu perusahaan yang hendak mencapai tujuan melalui aktivitasnya di dalam organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan ialah suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Untuk itu, perlu mengetahui pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Dari analisis jabatan akan diperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan.
Uraian jabatan memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Dalam hal proyek baru atau yang belum dapat melakukan analisis jabatan, dapat menggunakan informasi jabatan kunci dari proyek lain yang mempunyai jabatan sejenis dan menggunakan jasa expert dalam bidangnya. Informasi analisis jabatan dapat berguna bagi perencanaan sumber daya manusia, penarikan tenaga kerja, orientasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian pelaksanaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis dan bidang investasi yang dijalankan. Setelah melakukan itu, selanjutnya diubah ke dalam jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan atau melaksanakan aktivitas tersebut. Untuk level manajerial, biasanya jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Jika jabatan manajerial sebanyak 12 jabatan, maka jabatan yang diperlukan juga sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk jabatan operasional atau pelaksana, dapat didasarkan pada beban kerjanya. Beban kerja adalah perbandingan antara beban kerja aktual dengan waktu-waktu yang efektif. Beban kerja dapat dihitung dengan rumus BK sama dengan BA per WK dikali 100%, atau kebutuhan tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus KTK sama dengan BK dibagi WK. Itu aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Dalam setiap pelaksanaan ide usaha, kita pasti memerlukan adanya aspek sumber daya yang akan menjalankan usaha atau ide menjadi usaha. Dalam beberapa perencanaan sumber daya manusia, perlu menganalisis hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada desain pekerjaan. Setelah penentuan organisasi, maka kita akan menjalankan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Perusahaan di bidang jasa akan sangat berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, apalagi untuk manufaktur teknologi tinggi. Yang kedua ada deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan mengingat fungsi setiap departemen harus jelas, tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan, dan menghindari adanya pengulangan pekerjaan yang sama oleh bagian yang berbeda. Yang ketiga ada job value, di mana tujuan dari job value ini yaitu penentuan nilai jabatan dengan kapasitas atas orang yang diperlukan. Nilai jabatannya akan dihubungkan dengan penghasilan yang akan diterima, dengan tunjangan-tunjangan yang akan diterima, termasuk juga kesempatan jenjang karir. Yang keempat ada kapasitas, di mana sumber daya manusia kapasitas akan menentukan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kapasitas yang sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan menjadi sangat penting. Yang kelima ada recruitment, di mana pencarian sumber daya manusia menjadi sangat penting karena disinilah dimulainya tahapan pertama pengenalan usaha kita. Sumber daya yang tepat akan bertumbuh di posisi yang tepat dalam organisasi yang tepat. Perusahaan akan menentukan kriteria penyeleksian karyawan baru, baik untuk nilai indeks prestasi waktu kuliah, harus lulus psikologi tes dan wawancara, serta harus lulus tes kesehatan. Yang keenam ada productivity, di mana setelah seseorang bergabung dalam organisasi, maka produktivitas menjadi perhatian kita karena kontribusi positif daripada setiap individu akan menghasilkan organisasi yang positif dan produktif. Sejalan dengan kapasitas yang sesuai, maka produktivitas menjadi penting karena pengukuran produktivitas harus terpenuhi agar perusahaan bisa melaksanakan efisiensi kerja. Yang ketujuh ada training and development. Sejalan dengan tuntutan lingkungan dan pekerjaan teknologi, maka setiap sumber daya semestinya diberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan juga membawa apresiasi kepada sumber daya manusia karena merasa dihargai dan dibimbing. Yang kedelapan ada performance appraisal. Nah, biasanya dalam masa setahun, setiap karyawan akan mengalami masa-masa konsultasi dengan mendapatkan umpan balik dari kinerja yang dicapai selama masa waktu tertentu. Dalam penilaian karyawan ini, yang dinilai tidak semata-mata pencapaian hasil kuantitatif, tapi juga faktor-faktor, proses, dan kuantitas lainnya. Yang akan dinilai adalah faktor kepuasan konsumen.
cara manajemen, dan juga kerja sama tim. Yang kesembilan ada compensation and benefit. Dalam setiap industri pasti terdapat struktur kompetisi yang akan diberikan kepada karyawannya yang terbaik. Selain gaji dasar, perusahaan juga akan memberikan tunjangan-tunjangan yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan kompetisi di pasar. Biasanya juga karyawan yang berprestasi bagus akan diberikan bonus pada akhir tahun. Yang ke-10 ada career planning, di mana selain pengembangan akan kemampuan karyawan, perlu diperhatikan juga pengembangan karir yang akan dicapai karyawan. Sebelum penentuan karir, perusahaan biasanya juga akan mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa kelompok. Kompensasi dan tunjangan-tunjangan bukan satu-satunya yang dicari karyawan. Mereka juga ingin mencapai kemajuan untuk dipromosikan ke jabatan yang semakin tinggi, maka diperlukan sebuah perencanaan karir yang lebih jelas untuk setiap individu yang ada dalam perusahaan, khususnya untuk karyawan yang sangat bagus. Dan yang terakhir ada penghematan. Nah, setelah seorang karyawan berbakti dalam waktu tertentu, maka karyawan juga akan memasuki tahap berpisah, yakni pensiun. Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini, perusahaan semestinya memberikan kompensasi yang sesuai, baik itu uang jasa maupun uang pisah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan karyawan agar karyawan tidak mudah tertarik untuk pindah kerja ke perusahaan lain. Selain memberikan kompensasi dan tunjangan, karyawan juga bisa dimotivasi.